Ya apalah banjir atau apa. Tapi artinya harus ada dana itu. Karena kalau tidak sama sekali dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu. Ya kan beruang madu balik karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjaan udah ditarik balik nih ke Jakarta karena memang nggak bisa dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan ditarik kembali, ada yang memang nggak bisa bayar. Iya, ada yang belum dibayar. Artinya dengan target yang tadi Pak Prabowo kan sempat bilang ya sebelumnya bahwa kita akan pindah nih 2028. Jadi itu ya itu kan memberi angin surga aja kan nggak mungkin karena bangun dari awal saya katakan ke pendahulunya. Iya kan dari awal saya bilang pindah negara ibu kota itu 20 tahunan di seluruh dunia. Jadi kalau 2 tahun Pak Jokowi sudah bilang nggak bisa, nggak percaya sih. Investor datang asing nggak ada tanah PKS percaya PKS. Greenfield itu dari dulu nggak akan ada, selalu harus APBN yang bangun baru investor lihat mau datang. Kalau dia sudah datang, ini di hutan gue mau nanam apa? Prioritasnya Pak Prabowo bukan di proyek IKN. Nah ini nasib Pak IKN bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan karena kalau tidak mangkrak kayak hambalang. Kelanjutan dari pembangunan IKN sebagai legasi dari Jokowi nampaknya akan terganggu dengan adanya proyek pemerintahan yang baru, yaitu makan bergizi gratis yang akan menjadi fokus dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu saja hal ini menyebabkan banyaknya terjadi rebutan anggaran di dalam kabinet, apalagi dengan mundurnya kepala otorita IKN dan wakilnya sebagai pertanda adanya masalah dalam kelanjutan proyek IKN ini. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana, Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. Selain masalah minimnya budget dari pemerintahan baru untuk IKN, masalah lainnya yaitu sulitnya investasi masuk ke Indonesia disebabkan masalah korupsi yang merajalela di negeri ini. Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK ini karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Akademisi Rocky Gerung selalu bisa membuat juru bicara kosong dari Jokowi menjadi pelangak-pelongo di TV. Tidak hanya satu juru bicara, bahkan nyaris semua juru bicara kosong dari Jokowi diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Akhirnya para jubir ini tak sanggup untuk mendebat dan membantah sang profesor akal sehat. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir, orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus siapa terangkan? Dalilnya dari mana, Bang? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya.
Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Siapa orang itu? Waketum Joman, Andi Aswan, diskakmat berkali-kali oleh pengamat politik Rocky Gerung. Awalnya Rocky Gerung menyinggung soal Jokowi yang selalu ikut campur dalam setiap urusan Prabowo. Namun menurut Rocky Gerung, orang-orang yang berperan besar untuk memecah belah Jokowi dan Prabowo adalah orang yang mengenal baik Jokowi serta Prabowo. Dan yang menjadi salah satu tertuduh adalah Jokowi mania atau Joman. Tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh, Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas, karena itu kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya, pada orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. kita nggak mania pada orang. Jokowi itu hanya sekedar nama. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania, coba itu dulu. Nanti saya cari di. Ya cari dulu sekarang. Kau carikan aja. Adian bacain coba mania. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, darah gila yang Yes. ya ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar itu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lanjutin. Tidak cukup sampai di situ. Rocky Gerung juga memberikan kalimat yang menohok untuk Waketum Joman tentang arti kata mania, yaitu orang yang sakit jiwa atau orang yang tidak bisa berpikir. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Ya yang potensial memecah belah. By definition tadi, karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen hadiah ya. Bukan begitu dong, Bro. Oke, coba apa? Ya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya. Kita membela Jokowi. Karena kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi tapi membela ketika Jokowi. itu, Oke. ketika ya, Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Nah, jelas kami juga Anda ngerti mengerti. siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa memecah belah. That's logic seperti itu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya Anda anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus.